Kalau kita berbicara tentang cinta, mungkin ada yang mengartikan seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, seorang bapak, seorang ibu mencintai anak-anaknya, dan sebaliknya. Itu orientasinya adalah cinta. Seorang laki-laki kepada perempuan orientasinya adalah cenderung kepada nafsu belaka. Tetapi ada yang tidak biasa, yaitu cinta bukan cinta biasa. Ketika kita menanamkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, sampai nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum kita mencintai baginda Nabi adalah wajib hukumnya bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai kesempurnaan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus meyakinkan kepada kita bahwasanya kita harus cinta kepada baginda Nabi. Mari kita lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau mereka cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti apa yang disampaikan, apa yang difatwakan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menembus cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Dan yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang nabi dan rasul dari kaummu sendiri. Baginda Nabi manusia seperti kita. Baginda Nabi juga butuh untuk makan. Kita juga suka makan. Bedanya dengan kita, kalau baginda Nabi butuh makan, tapi terkadang kita suka makan. Sama. Baginda Nabi nikah, kita juga nikah. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi juga manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Kalau malaikat tidak pernah berbuat dosa, itu wajar, karena malaikat tidak punya keinginan sama sekali. Maka wajar kalau ada malaikat tidak pernah berbuat dosa, karena hidupnya statis, tidak pernah berubah. Disuruh sujud, ya sujud, ruku, ya ruku, tasbih, ya tasbih, tidak ada keinginan apa-apa. Tetapi baginda Nabi adalah contoh manusia terbaik, penggabungan malaikat. Dia punya akal untuk berpikir, tetapi juga diberikan juga nafsu untuk keinginan. Tetapi ketika manusia dalam hidupnya, dia bisa berpikir dan nafsunya juga bisa digunakan untuk
sesuatu kebaikan, maka seorang manusia akan menjadi mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia dalam hidupnya hanya menuruti nafsu belaka, akan lebih hina daripada binatang. Artinya manusia, kita manusia, baginda Nabi juga manusia. Cuma bedanya kalau diibaratkan baginda Nabi adalah seperti intan berlian permata yang sangat mahal, sedangkan kita bisa jadi hanya batu akik saja. Kemudian sifat-sifat baginda Nabi yang mengharuskan kita cinta kepada baginda Nabi: azizun alaihi ma anittum. Beliau saking cintanya kepada umatnya, Masya Allah, ketika umatnya menderita, baginda Nabi juga sangat menderita. Ketika umatnya sedih, baginda Nabi juga sedih. Penderitaan yang dirasakan oleh baginda Nabi semata-mata karena cinta kepada umatnya. Ketika baginda Nabi mendekati sakaratul maut dan para malaikat-malaikat Allah sudah menunggu di aras, berjajar untuk menunggu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, Israel dan Mikail untuk menanyakan kepada baginda Nabi kapan dia siap untuk dicabut nyawanya. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang ada di langit pertama, "Ya malaikat Jibril, ada berita gembira apakah untuk umatku?" "Ya Rasulullah, berita gembiranya adalah nanti Nabi dan Rasul sebelum kamu diharamkan oleh Allah masuk surga sebelum engkau ya Rasul masuk dalam surga." Itu kan untuk diriku Jibril, tapi berita gembira untuk umatku apa? Berita gembira untuk umatmu ya Rasul, umatmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat di dunia dan selamat pula di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat, selama umatmu memegang dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya baginda Nabi mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sakaratul maut, begitu rasanya sakitnya sakaratul maut, sampai-sampai malaikat Jibril tidak berani, kasihan melihat betapa sakitnya sakaratul maut. Dan Siti Fatimah pun tidak mampu melihat penderitaan yang dirasakan oleh baginda Nabi. Siwak yang digunakan oleh baginda Nabi untuk menahan sakit dari anak Umar bin Khattab remuk redam karena merasakan sakitnya sakaratul maut. "Ya Rasulullah," ditanya oleh malaikat, "betapa besarnya penderitaanmu ya Rasul?" "Ya Jibril, biarkan sakitnya sakaratul maut ini aku saja yang merasakan, supaya umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut." Maka yakinlah kalau di antara kita umat baginda Nabi nanti ketika kembali menghadap Allah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, pasti sakit itu diambil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat kita mengerti sunnah dan Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
harisun alaikum bil mu'minin. Baginda Nabi sangat menginginkan kita umatnya untuk selamat, untuk bahagia di dunia dan akhirat. Tidak ingin umatnya ini tercemplung ke dalam neraka, tersesat di dunia dan akhirat dalam kehidupannya. Tidak ingin baginda Nabi ini. Baginda Nabi menginginkan kita selamat semuanya, bersama-sama baginda Nabi masuk dalam surganya Allah. Tapi terkadang kita yang begitu dicintai untuk tidak sampai celaka, kita sendiri yang memilih jalan yang menuju kesesatan. Baginda Nabi tidak ingin umatnya celaka. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Raufur Rahim. Baginda Nabi itu penyantun dan juga penyayang. Ar-Rahim, sifat Allah disematkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rahim ini merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya penyayang, bukan cuma omongan, bukan pencitraan, tetapi baginda Nabi langsung datang memberikan solusi, bukan hanya janji. Pernah ketika sahabat Nabi yang meninggal dunia didatangi oleh baginda Nabi, dia bawa sesuatu, bawa makanan, dan anak-anak yatim yang ditinggalkan dia senangkan. Dia bawa ke pasar untuk mencari baju-baju baru. Dan ini yang menyampaikan bukan orang-orang di sampingnya, tidak. Pelaku utama yang mendapatkan santunan dari baginda Nabi mengatakan, dulu saya waktu kecil disenang-senangkan oleh baginda Nabi. Jadi tidak ada maksud dan tujuan ingin dipuji orang lain, tidak sama sekali. Tulus hanya untuk menyenangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meringankan beban daripada orang-orang yang dalam kesulitan. Mudah-mudahan dari sekian sifat-sifat baginda Nabi yang sebagai bentuk cinta kepada kita sebagai umatnya, kita pun juga menjadi umat yang tahu diri. Kita berusaha untuk mencintai baginda Nabi. Syaratnya bagaimana? Kita berbanyak membaca sholawat, kita ikuti tuntunan ajaran baginda Nabi, dan kita coba kenal akhlak baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi, qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan baginda Nabi. Mari kita coba teladani sebagai bentuk kita juga mencintai baginda Nabi. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Al-Fakir sendiri, dan mendapatkan kita hamba Allah yang jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.